pagi ya Bu. Ibu sehat Bu. Kurang 3 bulan. Itu Bu, saya ingin bertanya sama Ibu, apakah pernah Ibu menangani kasus tentang etika di sekolah ini? Pastinya pernah. Salah satu kasus yang pernah saya hadapi dan menyebabkan dilema etika dalam mengambil keputusan yaitu terkait dengan kedisiplinan guru. Seorang guru yang meninggalkan tugas dengan alasan merawat istrinya yang sedang sakit, sehingga menimbulkan tuntutan pekerjaan beliau yang merupakan di sekolah, sehingga menimbulkan tumpukan pekerjaan beliau yang tak kunjung selesai. Siswa terbengkalai, di satu sisi saya tuntut guru-guru lain untuk mengambil tindakan yang tegas, namun di sisi lainnya saya juga kasihan terhadap beliau karena merupakan perantau dan tidak punya kerabat untuk merawat istrinya sendiri sementara anaknya masih kecil juga. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu membangun moral? Untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, saya menelaah kasus tersebut. Jika terdapat dua pilihan, keputusan yang sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika pilihan keputusan antara benar atau salah, maka merupakan rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika merujuk pada kasus dilema etika yang saya sebutkan tadi, memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, yakni jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang tegas, maka akan tercipta kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan. Namun di sisi lain saya juga perlu melihat sisi kemanusiaan dengan memberikan keringanan kepada guru tersebut agar ia dapat merawat istrinya yang sakit. Kedua pilihan tersebut sama-sama baik, maka dalam hal ini saya menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian, di mana saya akan meminta guru-guru lain turut serta membantu menghandle siswanya dalam maksudnya selama dia merawat istrinya yang sedang sakit tersebut. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Selama ini jika saya ingin membuat keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi, mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya buat, dan kemudian mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus tadi, saya akan memanggil guru tersebut serta memintanya menjelaskan secara rinci tentang faktor penyebab kenapa dia tidak melaksanakan tugas. Kemudian agar dia bisa menemukan solusinya, selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang dilakukan. Langkah-langkah terakhir adalah merefleksikan keputusan yang saya buat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema itu? Ada pun hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika, antara lain mengumpulkan fakta, menguji benar dan salah atau benar lawan benar, mencari alternatif atau solusi lain yang memungkinkan bisa melakukan refleksi. Adapun hal-hal yang saya anggap efektif
adalah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain mengumpulkan fakta, menguji benar atau salah atau benar lawan benar, mencari alternatif atau solusi lain yang memungkinkan bisa dilakukan melakukan refleksi tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain mengumpulkan fakta, menguji benar atau salah atau benar lawan benar, mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan melakukan refleksi. Apakah ibu memiliki sebuah tatanan atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Iya, saya sebagai kepala sekolah di sini tidak memiliki jadwal khusus untuk mengelola pengalaman keputusan. Untuk kasus-kasus sederhana yang menurut saya perlu cepat diselesaikan, maka saya akan langsung membuat keputusan. Namun dalam kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang, biasanya saya tidak langsung menyelesaikan di tempat. Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama guru-guru dan mengembangkan dampak atau hasil akhir lalu membuat keputusan. Apakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Yang ada beberapa orang yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam membuat keputusan, di antaranya yaitu rekan-rekan kepala sekolah lainnya dan guru-guru yang sering saya minta pendapat dalam beberapa kasus. Selain itu, atasan pengawas dan beberapa pihak lain juga turut membantu saya dalam membuat keputusan tersebut. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari beberapa kasus yang saya hadapi terkait dengan pengambilan keputusan, saya mendapat banyak pengalaman yang mengajarkan saya tentang rasa empati dan rasa peduli, tidak mengambil keputusan setiap berpikir sebelum memutuskan, serta berkepentingan yang menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kewajiban dan memprioritaskan kepentingan murid. Nah, itu yang saya rasa pengalaman saya. Terima kasih Ibu ya, karena udah bisa berbagi tentang permasalahan menyelesaikan masalah tentang etika. Jadi mungkin inilah pelajaran yang bagi kami sebagai guru penggerak supaya bisa memahami mengambil keputusan dari 3 aspek dan 9 langkah dalam 4 paradigma yang akan diterapkan nanti di saat kami menyelesaikan tugas kami. Iya, juga berterima kasih kepada saudara. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan di lapangan nanti dan bermanfaat dalam pendidikan kita secara umum, khususnya di sekolah yang Bapak ampunan ini. Jadi sekian wawancara saya dengan ibu. Terima kasih ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Boleh kan berbincang-bincang dengan Pak? Boleh? Saya ingin tahu bagaimana Bapak dulu menangani permasalahan dalam dilema etika dalam mengambil keputusan. Bisa kan Bapak berceritakan permasalahan apa yang ada pernah Bapak lakukan? Ya, mengenai dilema dalam mengambil etika itu adalah salah satu kasusnya, yaitu dalam pengambilan keputusan yang pernah saya hadapi adalah selaku kepala sekolah adalah ketika periode kenaikan kelas akan berlangsung. Yang saya hadapi adalah permasalahan di mana banyak siswa nilainya tidak mencapai KKM. Sementara jika nilai tersebut ditulis apa adanya,
maka dikhawatirkan dapat berdampak kepada pendidikan murid tersebut di masa yang akan datang, serta banyak murid yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Akhirnya saya mengambil keputusan dengan raport tersebut untuk diinstruksikan kepada guru-guru agar ditulis atau dinaikkan nilainya, agar memperbaiki nilai dan dapat memenuhi syarat kenaikan kelas. Juga meminta guru menganalisis hasil belajar murid dan faktor penyebab rendahnya nilai mereka. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral di sekolah Bapak? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika untuk pembangunan moral ini. Yang pertama, bila ada suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila ada suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama benar, maka saya mengambil keputusan tersebut dengan cara mempertimbangkan kepentingan banyak orang, mempertegaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapatkan dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi solusi dan masukan. Langkah-langkah apa saja dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci. Misalnya, untuk kejadian pihak yang terlibat alasan dan lainnya selanjutnya. Selanjutnya, saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam suatu situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar, dan saya akhirnya akan merefleksikan keputusan tersebut kepada posisi yang harus saya menerima keputusan. Hal-hal apa saja selama ini Bapak menganggap efektif dalam mengambil keputusan Bapak? Pada kasus dilema, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa mudah menerapkan prinsip dan dalam membuat keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat, bagaimana orang cenderung memberikan kritik pedas, dan juga bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan saya bisa atasi. Apakah Bapak memiliki sebuah tatanan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan dan jalankan?
Biasanya jika suatu yang saya hadapi adalah dilema etik, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu melakukan penelaahan kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang-matang. Setelah itu, barulah saya akan membuat keputusan. Apakah seorang yang ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini, Pak? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pelajaran yang saya dapat ambil adalah ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari dalam kasus dilema etika, memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya saya memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebijakan yang luhur. Jadi terima kasih Pak atas partisipasi Bapak tentang wawancara bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan masalah etika dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak. Jadi ini adalah merupakan pembelajaran yang kami lakukan dalam CGP Angkatan 10 ini supaya nanti ini sebagai pedoman, sebagai pendorong, sebagai bisa kami manfaatkan di sekolah kami akan selanjutnya. Jadi terima kasih atas partisipasinya Pak. Ya, Selamat siang Pak. selamat siang.